Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai kurikulum SMA Negeri 5 Pontianak. Akan disampaikan oleh saya Hardi, SPD MPD, yang merupakan wakil kepala sekolah SMA Negeri 5 Pontianak. Anak-anakku sekalian, SMA Negeri 5 Pontianak pada tahun 2020-2021 akan menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum ini berdasarkan Permendikbud nomor 160 tahun 2014. Nah, struktur kurikulum K13 untuk SMA Negeri 5 Pontianak, di mana pengorganisasian kelas-kelasnya pada SMA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu mulai kelas 10 yang merupakan program penjurusan yang terdiri atas dua program, yaitu program IPA dan program IPS. Anak-anakku sekalian, struktur kurikulum SMA Negeri 5 Pontianak tahun ajaran 2020-2021 untuk kelas 10 terdiri dari satu mata pelajaran wajib, yaitu kelompok wajib A yang meliputi pendidikan agama sebanyak 3 jam, PKN pendidikan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 2 jam, sejarah Indonesia 2 jam, dan matematika wajib 4 jam. Kemudian kelompok wajib B yang meliputi mata pelajaran seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani dan kesehatan 3 jam, prakarya dan kewirausahaan 2 jam. Yang ketiga adalah kelompok peminatan IPA, yaitu kelompok C yang meliputi mapel matematika peminatan sebanyak 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam, dan biologi 3 jam. Sementara kelompok peminatan IPS meliputi mapel ekonomi 3 jam, sejarah 3 jam, sosiologi 3 jam, dan sejarah peminatan 3 jam. Yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran lintas minat. Untuk IPA, lintas minat di kelas 10, yaitu mapel ekonomi sebanyak 3 jam dan sosiologi sebanyak 3 jam. Sementara untuk kelompok lintas minat di IPS, meliputi mapel biologi 3 jam dan bahasa Arab 3 jam. Jadi untuk kelas 10, jumlah total mata pelajaran yang akan dipelajari adalah sebanyak 15 mata pelajaran. Dan tadi sudah saya sebutkan terdiri dari mata pelajaran wajib, itu kelompok wajib A dan kelompok wajib B. Sementara yang keduanya kelompok peminatan yang IPA dan IPS, serta yang ketiga adalah kelompok lintas minat. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai pengetahuan, pada tahun ajaran 2020 dan 2021 ini, untuk kelas 11 dan kelas 12, struktur kurikulumnya terdiri dari satu mata pelajaran wajib yang sama dengan kelas 10 kemarin, yang di kelas 10, yaitu kelompok wajib A yang meliputi pendidikan agama 3 jam, PKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 2 jam, sejarah Indonesia 2 jam, matematika wajib 4 jam. Sementara untuk kelompok wajib B yang meliputi mata pelajaran kesenian 2 jam, pendidikan jasmani dan kesehatan 3 jam, dan
mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sebanyak 2 jam. Yang ketiga, kelompok peminatan untuk IPA. Untuk IPA, mata pelajarannya adalah 1. Mata pelajaran matematika peminatan, yaitu sebanyak 4 jam, fisika 4 jam, kimia 4 jam, dan biologi 4 jam. Kemudian kelompok peminatan IPS yang terdiri dari ekonomi 4 jam, geografi 4 jam, sosiologi 4 jam, dan sejarah peminatan 4 jam. Yang terakhir, kelompok peminatan, kelompok lintas minat untuk kelas 11 dan kelas 12 untuk tahun ajaran ini 2020-2021. Kelompok lintas peminatan untuk IPA meliputi mapel bahasa dan sastra Inggris sebanyak 4 jam di kelas 11 dan mata pelajaran bahasa Arab sebanyak 4 jam di kelas 12. Sementara kelompok lintas peminatan di kelas IPS yang meliputi mapel bahasa dan sastra Inggris sebanyak 4 jam di kelas 11 dan mata pelajaran biologi 4 jam sebanyak 4 jam di kelas 12. Jadi untuk kelas 11 dan kelas 12 terdapat 14 mata pelajaran yang akan dipelajari. Jumlah jam total di kelas 11 adalah sebanyak 44 jam. Sementara untuk kelas 10 itu sebanyak 40 jam. Anak-anakku sekalian, sistem penilaian dalam kurikulum K13 ini terdiri dari penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan terdiri dari penilaian KD, penilaian akhir semester atau lebih dikenal dengan yang letaknya di semester ganjil, dan penilaian kenaikan kelas yang letaknya di semester genap. Kemudian untuk penilaian KD dilengkapi dengan program remedial dan pengayaan. Program remedial dilaksanakan bagi siswa yang memperoleh nilai penilaian KD di bawah dari KKM. KKM kita, semua mata pelajaran adalah 70, di mana program remedial ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti pelajaran ulang, tugas, dan lain-lain sebagainya, yang kemudian dilanjutkan dengan ujian perbaikan. Sementara untuk program pengayaan dilaksanakan bagi siswa yang memperoleh nilai ujian KD di atas dari KKM. Sama seperti pada program remedial, program pengayaan bisa berupa pelajaran ulang, tugas, dan lain-lain, dan kemudian dilanjutkan dengan ujian pengayaan. Anak-anakku sekalian, pada materi terakhir ini kita akan bicarakan tentang kriteria kenaikan kelas, di mana kriteria kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11 dan dari kelas 11 ke kelas 12 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa harus menempuh pembelajaran selama 2 semester pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, predikat sikap minimal baik. 3. Predikat nilai kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka minimal baik. Yang ketiga adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM
apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasannya diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan semester genap dengan nilai patokan minimum KKM. Contoh yang pertama, misalkan, misal saja siswa A ada nilai semester ganjil untuk mata pelajaran matematika wajib, misalkan nilainya 65. Sementara nilai semester genapnya yang diperoleh siswa tersebut itu 70. Maka kalau kita ambil rata-rata dari nilai mata pelajaran semester ganjil dan semester genap, itu akan didapat 67,5. Maka mapel matematika tersebut dianggap tidak tuntas. Yang kedua, misalkan nilai semester ganjil mata pelajaran matematika nilainya itu adalah 65 dan nilai semester genap adalah 75. Maka rata-rata semester ganjil dan genap itu kalau dia ratakan didapat nilai 70. Jadi untuk mata pelajaran matematika dianggap tuntas. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa siswa dinyatakan tidak naik kelas itu jika memiliki lebih dari 2 mata pelajaran. Jadi tolong kepada para siswa sekalian dicermati, jangan sampai ada 2 mata pelajaran yang tidak tuntas sehingga para siswa kalian nantinya akan divonis tidak naik kelas. Sementara kriteria yang keempat adalah keputusan kenaikan kelas diperoleh dari rapat pleno kenaikan kelas dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, jadi para siswaku sekalian, jika para siswa memperoleh nilai rapot semester ganjil, maka betul-betul lihat nilainya. Jika para siswa sekalian sudah hasil yang didapat ada lebih dari 2 mata pelajaran yang di bawah daripada KKM, di mana KKM kita untuk semua mata pelajaran di SMA 5 Pontianak ini adalah 70. Jika nilai rapotnya semester ganjil ada lebih dari 2 mata pelajaran yang tak tuntas, maka para siswa kalian agar mencapai ketuntasan di semester genap harus belajarnya lebih giat lagi, agar kalau nilai genapnya bisa mencapai lebih dari kalau dia katakan 70, di atas 7, kalau bisa di atas 70. Misalkan tadi di ganjilnya dapat nilai 65, maka mau tidak mau di semester genap minimal harus dapat nilai 75 agar mata pelajaran tersebut menjadi tuntas. Dan jika kita rekap semuanya dari semua mata pelajaran, jika lebih dari 2 mata pelajaran, maka siswa tersebut dianggap tidak naik kelas. Para siswaku sekalian, itu saja sekilas materi mengenai kurikulum K13, di mana tadi sudah saya sampaikan materi tentang muatan kurikulumnya, di mana kita menggunakan kurikulum K13, di mana untuk kelas 10 nanti yang kalian akan pelajari ada 15 mata pelajaran, ya, 15 mata pelajaran, 9 mapel wajib kelompok A dan kelompok B, kemudian 4 mapel peminatan
baik yang permintaan IPA atau permintaan IPS, dan 2 mapel lintas minat, baik yang IPA maupun IPS yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian itu tentang muatan kurikulumnya. Kemudian juga saya sudah sampaikan kepada siswa sekalian mengenai sistem penilaian, di mana penilaian kita ada 3. Pertama, penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga penilaian sikap, dan yang terakhir adalah tentang kriteria kenaikan kelas. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kriteria kenaikan kelas tersebut siswanya menempuh pembelajaran selama 2 semester, predikatnya minimal baik untuk sikap, kemudian predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka minimal baik, dan yang paling penting adalah yang ketiga, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran mapel yang di bawah daripada KKM setelah kita ambil rata-rata dari semester ganjil dan semester genap. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Secara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.